Malam itu, udara di Madiun terasa lebih lembab dari biasanya. Jam dinding pabrik menunjukkan pukul 21 dan suara sirene penanda pergantian shift baru saja berhenti. Fatoni, remaja 22 tahun asal Mojokerto, menghela napas panjang sambil menggantungkan helm di tangan. Tubuhnya lelah, mata sayu, tapi hatinya hangat karena besok ia bisa pulang. Sudah 2 minggu ia tak melihat wajah orang tuanya. "Ton, hati-hati ya di jalan," kata Rangga, teman satu pabriknya. "Iya, paling jam setengah 12 udah nyampe rumah," jawab Fatoni santai sambil menyalakan motornya. Ia sudah terbiasa menempuh perjalanan 2 jam lebih dari Madiun ke Mojokerto. Biasanya ia melewati jalan hutan kecil di perbatasan Nganjuk. Jalur yang lebih cepat tapi agak sepi. Malam itu langit mendung tapi tidak turun hujan. Hanya kabut tipis yang mulai menuruni perbukitan, menutupi pandangan beberapa meter ke depan. Lampu motor Fatoni menembus kabut, menyorot dedaunan basah dan papan jalan berlumut. Setelah menempuh 1 jam perjalanan, Fatoni mulai merasa aneh. Jalanan yang biasanya ia kenal seperti hafalan belokan, pohon besar di pinggir jalan, papan petunjuk arah kali ini terasa berbeda. Jalan itu lurus dan panjang, tidak seperti biasanya yang berkelok. "Loh, kok kayaknya bukan jalur ini ya?" gumamnya. Pelan, ia memperlambat laju motor, mencoba melihat sekeliling. Tidak ada rumah, tidak ada warung, hanya pohon tinggi berderet rapat seperti membuat dinding di kedua sisi jalan. Ia berhenti, membuka ponsel, tapi sinyal hilang total. Tidak ada bar, tidak ada tanda jaringan. Fatoni mulai merasa bulu kuduknya berdiri, tapi ia mencoba berpikir logis. Mungkin jalur alternatif, pikirnya. Ia pun kembali menyalakan motor, mencoba mengikuti jalan itu dengan tenang. Namun semakin jauh ia melaju, suasana makin aneh dan sunyi. Tak ada suara jangkrik, tak ada angin, hanya dengungan pelan seperti bisikan dari kejauhan. Sekitar jam 22:30 Fatoni melihat sesosok perempuan berdiri di pinggir jalan, mengenakan baju putih panjang dengan rambut terhurai. Ia berhenti spontan. "Bu, malam, mau saya antar?" tanyanya refleks. Meski hatinya gemetar, perempuan itu tidak menjawab. Ia hanya menunduk, tangannya menggenggam sesuatu seperti boneka kecil. Fatoni menelan ludah. "Atau mau numpang sampai jalan besar?" Perempuan itu kemudian mengangkat kepala perlahan. Wajahnya pucat, matanya kosong, seperti tidak punya bola mata. Fatoni langsung mundur beberapa langkah sambil memutar motor. Namun ketika menoleh ke arah depan jalan yang ia lalui tadi berubah. Tidak ada lagi jalan aspal, hanya tanah merah yang becek dan pepohonan tinggi menjulang menutupi langit. Lampu motornya berkelap-kelip. Dari balik pohon terdengar suara tawa kecil seperti anak-anak bermain. Fatoni mulai panik. Ia gas motor secepat mungkin. Tapi semakin ia melaju, jalan malah berputar ke tempat yang sama. Ia melihat rumah tua di kejauhan, sebuah rumah joglo dengan lampu minyak di dalamnya. Ia berhenti di depan, berharap ada orang. "Permisi." Dari dalam rumah terdengar suara berat seorang pria tua. "Masuk, Nak. Kamu dari mana?" Fatoni ragu, tapi karena tak ada pilihan, ia melangkah masuk. Di dalam
ada seorang kakek memakai ikat kepala dan kain batik. Suasananya remang, hanya diterangi pelita. "Jalan ini bukan untuk manusia, Nak," kata si kakek sambil menatap tajam. Fatoni terpaku. "Cepat keluar sebelum ayam jantan berkokok. Kalau tidak, kamu tak akan bisa pulang." Tanpa banyak tanya, Fatoni keluar, menyalakan motor dan mengikuti arah yang ditunjukkan kakek itu. Jalan menurun dengan batu-batu basah. Beberapa menit setelah itu, Fatoni merasa telinganya berdenging. Angin mendadak berhembus kencang dan kabut tebal mulai menipis. Ia melihat papan bertuliskan perbatasan Madiun Nganjuk, tanda ia sudah kembali ke jalan normal. Dengan napas memburu, ia menepi dan mematikan mesin motor. Tangannya gemetar hebat ketika menoleh ke belakang. Tidak ada lagi jalan tanah atau rumah joglo itu, hanya hutan gelap biasa. Sampai di rumah pukul 2 dini hari, ibunya langsung membuka pintu. "Ton, kamu dari mana aja? Katanya kamu berangkat pulang shift siang, tapi baru nyampe sekarang." Fatoni hanya diam. Iya, tak tahu bagaimana menjelaskan kejadian yang bahkan tidak bisa ia percaya sepenuhnya. Beberapa hari setelah kejadian aneh yang dialaminya di perjalanan pulang, Fatoni akhirnya berangkat ke Madiun. Sementara pikirannya masih terbayang pada malam penuh kebingungan itu. Ia mencoba meyakinkan dirinya bahwa semua yang terjadi hanyalah halusinasi akibat kelelahan dan kurang tidur. Setibanya di kontrakan, suasananya terasa biasa saja, sepi. Dengan suara motor sesekali melintas di jalan depan, Fatoni langsung menaruh tasnya dan merebahkan diri di kasur tipisnya. Tak lama kemudian, pintu kontrakan diketuk. "Ton, balik ya." Suara itu adalah Rangga, teman kerjanya di pabrik. "Iya, baru aja nyampe," jawab Fatoni sambil tersenyum lelah. Malamnya, mereka duduk di teras kontrakan, menikmati kopi sachet sambil ngobrol ringan. Setelah beberapa obrolan soal kerjaan, Fatoni mulai menceritakan kejadian aneh yang dialaminya di jalan waktu pulang ke Mojokerto. Rangga mendengarkan dengan serius, tanpa menyela. Wajahnya tak menampakkan ekspresi takut, tapi jelas dia memperhatikan setiap detail. "Ton, mungkin kamu kecapean waktu itu. Badan capek, mata ngantuk, otak bisa mainin imajinasi sendiri," katanya pelan. Fatoni mengangguk pelan. "Mungkin iya, gak, tapi rasanya terlalu nyata. Aku ingat jalan itu, tapi berubah total." Rangga tersenyum kecil. "Yang penting kamu selamat. Udah, jangan dipikirin terus. Fokus aja, kerja. Besok shift pagi kan?" Percakapan malam itu berakhir dengan tawa kecil. Mereka berbicara tentang target produksi, lemburan, dan rencana untuk pulang bareng 2 minggu lagi. Fatoni merasa lebih tenang setelah menceritakan semuanya. Seolah beban di dadanya berkurang. Esok paginya, hidup kembali seperti biasa. Sirine pabrik berbunyi, suara mesin bergemuruh, dan aroma logam panas memenuhi udara. Fatoni bekerja dengan fokus, berusaha menepis bayangan dari masa lalunya. Sesekali Rangga meliriknya dan tersenyum, tanda bahwa hidup harus terus berjalan. Di sela-sela kerja, Fatoni berpikir, mungkin memang benar kata Rangga. Tidak semua hal bisa dijelaskan, tapi bukan berarti harus ditakuti. Kadang yang dibutuhkan hanya keberanian untuk tetap melangkah. Walau malam sebelumnya terasa seperti mimpi buruk yang begitu nyata, malam itu Fatoni duduk di kamar kontrakan.
Kipas angin berputar pelan, menebarkan udara panas yang bercampur bau lembab tembok. Di tangannya, ponsel dengan layar terang menampilkan live streaming YouTube berjudul Misteri Jalan Sunyi di Perbatasan Madiun, Mojokerto. Suara para pembuat konten terdengar riuh di speaker, tertawa-tawa sambil menyorot jalan gelap dengan senter. Fatoni mengernyit. Jalannya terasa tak asing. Ia mengenal lekukan pohon beringin itu, gundukan tanah di pinggir sawah, bahkan jembatan kecil yang sempat ia lewati malam. Ia tersesat beberapa minggu lalu. Loh, ini kok mirip banget sama jalan waktu aku nyasar dulu ya, gumamnya. Pelan, ia mencondongkan badan, mencoba mengenali papan nama yang disorot kamera di live itu. Tulisan Dusun Karangasem muncul samar. Dadanya mulai sesak. Di layar, salah satu kru YouTube berkata, "Guys, sinyal mulai hilang nih. Tapi katanya banyak yang nyasar di sini dulu." Fatoni spontan merinding. Kata-kata itu seperti menggaung di kepalanya, mengingatkannya pada malam ketika ia kehilangan arah dan mendengar bisikan samar dari balik pepohonan. Sinyal live tiba-tiba patah. Layar ponsel gelap sesaat, lalu kembali muncul dengan gambar miring. Kamera jatuh ke tanah. Terdengar napas tergesa dari salah satu kru. "Bro, jangan ninggalin aku. Tolong, sini." Suara teriakan itu begitu nyata hingga Fatoni mematikan video dan menatap sekeliling. Hening, hanya bunyi motor sesekali melintas di jalan depan kontrakan. Namun di sela-sela keheningan itu terdengar suara klik dari dapur, seperti gagang pintu yang bergerak sendiri. Fatoni bangkit perlahan, menatap ke arah dapur. Angin kali. Pikirnya mencoba menenangkan diri, tapi rasa penasaran mengalahkan takutnya. Ia melangkah pelan. Setiap langkah terdengar jelas di lantai semen. Ketika ia sampai di depan dapur, lampu kamar padam sendiri. Seketika ruangan tenggelam dalam kegelapan total. Suara dari ponsel yang masih menyala berubah dari teriakan menjadi suara berat yang hanya berkata, "Masih di jalan itu ya?" Fatoni menatap layar. Live sudah berhenti, tapi wajah samar seseorang muncul di refleksi kacanya, tepat di belakang dirinya. Ia langsung melempar ponsel itu ke lantai. Napasnya memburu. Lampu kembali menyala seketika. Dan semuanya seperti semula. Tidak ada siapa-siapa. Ponsel itu mati total. Padahal baru saja diisi penuh. Fatoni terduduk lemas di kursi dapur, memegangi kepala. Apa jangan-jangan yang di live itu bukan orang biasa? Malam itu Fatoni tidak tidur sampai subuh. Ia terus menatap ponsel yang kini tak bisa menyala sama sekali. Namun ketika pagi tiba, notifikasi baru masuk ke akun YouTube-nya. "Live Anda akan dilanjutkan malam ini, Fatoni." Padahal dia tak pernah membuat live apapun. Fatoni mencoba menenangkan diri. "Mungkin akun aku diretas orang," gumamnya sambil menghela napas. Ia langsung menghapus aplikasi YouTube, mengganti kata sandi, bahkan mematikan datanya. Tapi tiap kali ia buka layar ponsel, tulisan itu muncul lagi di tempat yang sama. Ketika jam menunjukkan pukul 8, Rangga, rekan satu shiftnya, datang menjemput karena mereka kerja bareng hari itu. "Ton, mukamu pucet banget. Nggak tidur ya?" tanya Rangga sambil menepuk bahunya. Fatoni hanya mengangguk pelan. "Nggak bisa tidur bro, ada yang aneh sama HP-ku." Rangga tertawa. "Paling juga virus atau hacker. Santai aja Ton."
Hari itu berjalan seperti biasa di pabrik. Suara mesin berdengung, aroma oli dan besi bercampur panas siang hari. Tapi Fatoni tak fokus. Sesekali ia melirik jam, menunggu malam datang. Bukan karena ingin, tapi karena takut. Pukul 21,3. Ia sudah kembali di kontrakan. Ia berusaha tidur lebih cepat, berharap bisa terlewat dari waktu live yang misterius itu. Namun tepat pukul 22, suara notifikasi terdengar dari ponsel. Dengan tangan gemetar, ia membuka layar dan benar, live dimulai. Namun bukan ia yang merekam. Kamera menampilkan jalan yang sama seperti dulu waktu ia nyasar. Jalannya sunyi, berkabut, tanpa cahaya lampu yang membuat darahnya membeku. Ada seseorang di tengah jalan memakai jaket pabrik yang sama persis seperti miliknya. Fatoni spontan menjatuhkan ponsel itu ke kasur. Ia mencoba berpikir logis. Mungkin ada orang yang sedang membuat konten dan kebetulan mirip, tapi siapa yang bisa akses akunnya dan menyiarkan live pakai namanya sendiri? Tangan Fatoni gemetar ketika suara dari live itu mulai terdengar. Fatoni, jangan lari malam-malam lagi. Suara itu suara dirinya sendiri. Ia langsung menutup aplikasi dan mematikan ponsel. Nafasnya memburu. Keringat dingin menetes di pelipis. Ia menatap cermin kecil di sudut kamar dan melihat sesuatu yang tak seharusnya. Bayangan di cermin masih menatap layar, padahal ia sudah menoleh ke arah lain. Pagi harinya, Fatoni memutuskan menceritakan semuanya ke Rangga. Ia menunjukkan histori live yang aneh itu. Tapi saat dibuka, videonya tidak ada sama sekali. Seolah tak pernah diunggah. "Ton, kamu beneran butuh istirahat," kata Rangga sambil menepuk pundaknya. "Mungkin kamu terlalu stres." Fatoni mengangguk pelan. Tapi jauh di dalam pikirannya, ia tahu itu bukan mimpi atau halusinasi. Karena setiap malam sejak itu, tepat pukul 22, notifikasi live baru selalu muncul. Dengan lokasi yang semakin dekat ke kontrakannya. Pukul 21,5 malam itu, udara di kontrakan terasa berat, seperti menekan dari segala arah. Angin berhembus pelan lewat celah ventilasi yang berdebu. Fatoni duduk di sudut kasur. Ponselnya diletakkan menghadap ke bawah di lantai. Tapi ia masih bisa mendengar bunyi notifikasi YouTube yang sudah jadi teror tiap malam. Live Anda akan dimulai pukul 22. Ia menatap jam dinding. Jarumnya berdetak pelan, seolah menunggu sesuatu. Fatoni memutuskan tidak akan diam saja malam ini. Ia menyiapkan tas kecil, senter, dan kunci motor. "Kalau emang ada yang mainin akun gue, malam ini gue cari tahu," gumamnya pelan. Pukul 22,0 tepat, suara notifikasi berbunyi lagi. Tapi kali ini, layar ponsel menyala sendiri, menampilkan wajah Fatoni. Tapi bukan ia yang sedang memegang kamera. Gambar bergoyang pelan, seperti direkam dayam-dayam dari pojok kamar. Ia mendekat pelan, menatap layar. Dalam tayangan live itu, terlihat dirinya sedang duduk. Posisi yang persis sama seperti ia sekarang. Bahkan baju yang dikenakannya pun sama. Tapi di belakang dirinya di video itu terlihat bayangan hitam panjang berdiri di pojok kamar. Fatoni spontan menoleh ke belakang. Tidak ada apa-apa. Keringat dingin mulai mengalir di pelipisnya. Ia segera mencabut baterai ponselnya, menaruhnya di meja, lalu bergegas keluar kamar. Di luar,
Suasana malam sepi, hanya suara jangkrik dan angin menerpa atap seng. Ia naik ke motor, menyalakan mesin, dan melaju ke arah jalan besar. Namun beberapa ratus meter dari kontrakan, ponselnya yang ia tinggalkan di kamar bergetar dan menyalakan live secara otomatis. Tayangan itu menampilkan pintu kontrakan terbuka dan di luar tampak jalan gelap yang sama tempat Fatoni pernah nyasar dulu. Sementara itu, di atas motor, Fatoni mencoba menenangkan diri. Ia berhenti di warung kopi 24 jam di pinggir jalan. Ada 2 orang sopir truk duduk di sana. Dan ia memutuskan untuk duduk juga. "Mas, muka kayak orang ketakutan gitu," kata salah satu sopir. Fatoni tersenyum kaku. "Cuma kejadian aneh di kontrakan, Pak. HP saya kayak direkam orang." Sopir satunya menimpali, "Hati-hati, Mas. Di sekitar sini memang banyak yang bilang kadang sinyal YouTube suka nyangkut di tempat lama, kayak siaran ulang dunia lain." Fatoni hanya mengangguk. Ia ingin percaya itu cuma gangguan sinyal. Tapi perasaannya menolak. Sejak hari itu, Fatoni tak pernah kembali ke kontrakan lamanya. Ia pindah ke mes pabrik bersama Rangga. Sudah 2 minggu, Fatoni tinggal di mes pabrik bersama Rangga. Suasana baru itu terasa jauh lebih aman dan hidup. Di sana ada 4 orang sekamar. Mereka biasa bercanda sebelum tidur, menonton bola atau masak bareng di dapur kecil belakang. Sejak meninggalkan kontrakan lamanya, Fatoni memang merasa lebih tenang. Tidak ada lagi notifikasi aneh. Tidak ada live misterius. Ponselnya pun baru dibelikan oleh Rangga sebagai tanda solidaritas. Namun malam itu, di tengah obrolan santai, Rangga tiba-tiba berkata, "Ton, 2 minggu lagi libur panjang. Gimana kalau kita pulang bareng ke Mojokerto?" Fatoni menatap temannya sebentar, lalu tersenyum. "Boleh, sekalian nengokin orang rumah juga." Hari keberangkatan tiba. Mereka berangkat sore setelah jam kerja, mengendarai motor milik Rangga. Cuaca mendung, jalanan licin oleh sisa hujan. Suasana Madiun menuju Mojokerto biasanya ramai, tapi malam itu terasa aneh sepi. Bahkan beberapa warung langganan mereka yang biasa buka tampak gelap dan tutup. "Biasanya rame lo di sini," kata Rangga sambil melirik Fatoni. Fatoni hanya menjawab, "Iya, mungkin karena puasa kali ya." Udah malam juga. Mereka melanjutkan perjalanan, tapi sekitar jam 21:30 jalan mulai berkabut. Lampu motor menembus kabut tebal seperti tirai putih yang menelan pandangan. Tak lama kemudian, mereka sampai di persimpangan kecil. Fatoni langsung merasa ada yang janggal. "Rang, ini bukan jalur biasa deh. Tadi aku ikut Google Maps, kok diarahkan ke sini?" Fatoni menelan ludah. "Tapi dulu aku pernah." Ia berhenti bicara. Hatinya mulai tak enak. Jalur ini mirip sekali dengan jalan tempat ia dulu tersesat. Tapi kali ini ia tak mau mempercayai hal-hal aneh. Rangga menyalakan senter dari HP Nia untuk memastikan arah. Dan di tengah kabut, mereka melihat sebuah papan kayu tua bertuliskan pudar, "Selamat datang di Desa Sumberjati." Fatoni langsung berhenti. "Rang, Desa Sumberjati itu desa yang udah gak ada di peta, bro." Rangga tertawa kecil, mencoba menenangkan, "Mungkin cuma nama dusun lama." Namun saat mereka lanjut berjalan, ponsel Rangga tiba-tiba menampilkan pesan dari akun YouTube. Live akan dimulai pukul 22
dari perangkat Anda." Keduanya berhenti. Wajah Fatoni langsung memucat. "Rang, matiin HP-mu sekarang." Tapi layar ponsel Rangga justru menyala lebih terang, menampilkan tampilan kamera depan, memperlihatkan mereka berdua di atas motor, yang membuat darah mereka membeku. Ada sosok ketiga di belakang mereka, tinggi, hitam tanpa wajah, berdiri diam di antara kabut. 10 menit kemudian, kabut mulai menipis perlahan. Namun setelah melewati tanjakan panjang dan belokan tajam, Fatoni dan Rangga akhirnya melihat cahaya lampu minyak di kejauhan. Mereka memperlambat laju motor. Di depan tampak sebuah gapura kayu besar, bertuliskan "Pudar, selamat datang di Desa Sumberjati." Namun kali ini, di balik gapura itu terlihat ramai sekali. Bukan desa kosong seperti yang dibayangkan Fatoni, melainkan benar-benar hidup. Banyak orang lalu lalang, anak kecil bermain di jalan tanah, dan para ibu membawa kendi di kepala. Tapi yang membuat mereka heran, semua orang berpakaian seperti dari masa lalu. Laki-laki mengenakan ikat kepala hitam dan kain jarik, sementara perempuan memakai kebaya lusuh dan selendang. Lampu penerangan bukan bohlam, melainkan obor di setiap sudut jalan. Rangga memelankan motor. "Ton, ini kayak desa wisata ya, tapi kok nggak ada papan petunjuk?" Fatoni hanya mengangguk pelan. "Kayaknya bukan tempat wisata, Rang, tapi desa lama yang masih bertahan." Mereka berhenti di depan warung bambu. Seorang perempuan tua tersenyum ramah. "Silakan mampir, Nak. Kalian pasti capek." Rangga menurunkan helm, tersenyum sopan. "Iya, Bu. Ini Desa Sumberjati ya?" Perempuan itu mengangguk pelan. "Iya, Nak. Sudah lama sekali tak ada orang luar yang lewat sini." Kalimat itu terdengar biasa saja, tapi nada suaranya membuat Fatoni sedikit merinding. Ia memperhatikan sekeliling. Tidak ada satupun kendaraan modern, tidak ada kabel listrik, tapi semua orang tampak hidup normal, tertawa, berjualan, dan bercengkerama. Mereka memesan kopi dan gorengan. Rasanya enak, seperti buatan desa sungguhan. Tapi semakin lama duduk, Fatoni merasa aneh. Suara jangkrik tak terdengar. Angin pun berhenti. Semuanya terasa tenang. Tiba-tiba seorang anak kecil mendekat ke meja mereka, menatap Fatoni tanpa berkedip. "Mas, motornya bagus banget. Boleh saya lihat?" Fatoni tersenyum kikuk. "Boleh, tapi hati-hati ya." Anak itu berlari ke arah motor. Tapi sebelum sampai, seorang pria tua menegur keras. "Damai, jangan sentuh barang mereka." Suasana warung langsung hening. Semua orang menatap ke arah Fatoni dan Rangga. Rangga berbisik, "Ton, kayaknya kita nggak diterima di sini." Fatoni berdiri, menatap pria tua itu. "Maaf, Pak, kami cuma numpang lewat. Tadi kami nyasar." Pria tua itu menatap mereka lama, lalu berkata pelan, Kalau nyasar, sebaiknya jangan berhenti terlalu lama. Jalan keluar cuma satu, dan itu akan tertutup kalau kalian ragu." Rangga menelan ludah. "Maksudnya tertutup gimana, Pak?" Tapi pria itu tidak menjawab. Ia hanya menunjuk ke arah jalan di ujung desa. Jalan kecil menurun, diapit pohon besar yang menjulang tinggi. Mereka berpamitan, lalu melanjutkan perjalanan melewati jalan kecil itu. Setelah beberapa menit, suasana berubah drastis. Obor-obor di belakang mulai padam satu persatu. Suara tawa warga
menghilang. Yang tersisa hanyalah hening total. Motor Rangga berjalan pelan. Dan tanpa sadar mereka sudah kembali di jalan raya besar. Dengan papan bertuliskan, "Selamat datang di Kabupaten Mojokerto." Fatoni berhenti. "Rang, kamu lihat itu?" Rangga mengangguk lemah. "Iya, tapi barusan kita di mana?" Fatoni menoleh ke belakang. Tak ada lagi jalan desa, tak ada kabut, tak ada gapura, hanya jalan lurus dengan pepohonan dan udara malam biasa. Namun ketika ia menatap kaca spion motornya, Fatoni melihat sesuatu yang membuatnya membeku. Bayangan orang-orang desa itu sedang berdiri di belakang mereka, menatap diam. Sesampainya di Mojokerto, tanaman masih basah oleh embun. Langit perlahan berwarna oranye muda, seolah menyambut dua anak muda yang baru saja melewati malam paling panjang dalam hidup mereka. Motor yang dikendarai Rangga berhenti di depan rumah Fatoni. Keduanya diam cukup lama, hanya mendengarkan suara ayam berkokok dan azan subuh dari kejauhan. Fatoni melepas helmnya pelan, matanya masih merah. "Rang, tadi kita beneran ngalamin itu kan? Aku nggak mimpi kan?" Rangga menatap kosong ke depan, lalu menjawab lirih, "Aku juga nggak tahu, Ton. Tapi yang jelas kita udah sampai rumah. Itu yang penting." Mereka saling menatap. Tidak ada kata lain yang keluar. Tubuh mereka masih gemetar. Bukan karena takut, tapi karena lelah dan bingung dengan kenyataan yang baru saja mereka alami. Di dalam rumah, Ibu Fatoni langsung memeluk anaknya begitu pintu dibuka. "Ya Allah, Ton, kamu nggak apa-apa?" Fatoni memeluk ibunya erat. Air matanya tumpah tanpa bisa ditahan. "Aku nggak apa-apa, Bu. Aku cuma kangen rumah." Rangga berdiri di luar, menunduk, menatap jalan yang baru mereka lalui. Di hatinya masih tersisa bayangan desa itu, desa Sumberjati dengan warga berpakaian kuno, tawa anak kecil, dan cahaya obor yang terasa terlalu nyata untuk disebut halusinasi. Sore harinya, mereka berdua duduk di teras rumah, menyeruput teh panas. Tak ada pembicaraan soal kejadian semalam, hanya diam dan suara burung sore yang membuat semuanya terasa tenang. "Ton," kata Rangga akhirnya, "kalau kita nyasar lagi nanti, jangan berhenti. Ya, terus jalan aja sampai nemu cahaya." Fatoni tersenyum kecil. "Iya, Rang, kadang yang penting bukan tahu jalan, tapi berani jalan." Keduanya tertawa pelan, hening sejenak. Lalu pandangan mereka bertemu. Lega, sekaligus takut untuk mengingat lagi apa yang sebenarnya terjadi di jalan itu. Malamnya, saat Fatoni hendak tidur, ia menatap jendela kamarnya yang terbuka. Angin berhembus lembut, membawa aroma tanah basah. Ia hampir terlelap ketika samar-samar terdengar suara anak kecil tertawa dari kejauhan. Tapi kali ini Fatoni tidak takut. Ia hanya menutup mata, menarik selimut dan berbisik pelan, "Kalau kalian masih di sana, semoga tenang." Lampu kamar padam. Cerita mereka pun berakhir. Bukan dengan teriakan, tapi dengan ketenangan setelah badai.